analisa Ketua KNPI Kabupaten Tangerang nih. Di Pulau Jawa kategorinya untuk Pilgub Banten ini menarik, seksi atau biasa aja? Salah satu yang menarik. Oke. Nah, terlebih yang dulu berjuang tapi ditinggalkan. Jadi nama juga nggak apa-apa. Oh boleh ya? Iya. Takut iklan. Nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa. Isu yang selalu hadir ketika mau pilkada atau pemilu. Pendatang, non pendatang. Nah, pribumi, non pribumi itu sebenarnya rasis. Ya. Di undang-undang boleh dong. Bukan warga asli mencalonkan juga. Ya, jadi politik itu sekedarnya aja. Yang tidak sekedarnya ngopi kayak gini. Ya. Harus dituntaskan. Iya. Bagaimana caranya untuk menaikkan indeks kebahagiaan masyarakat Banten? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Bagus Podcast. Awal Agustus kami mengundang tamu jauh. Sudah hadir di studio Bagus Podcast Ketua KNPI Kabupaten Tangerang. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, Bung Jo. Waalaikumsalam, Bung Saprol. Lagi ada acara nih di sana. Lagi acara karena diundang oleh Bapak Saprol. Langsung to the point. Beliau ini meskipun Ketua KNPI Kabupaten Tangerang tapi namanya besar di Serang. Aktivis UIN. Dulu waktu Bung Jo kuliah di UIN namanya Dua kampus ya kan? Dua kampus. Antara UIN dan Dungtirta. Iya. Tapi UIN atau IAIN? Oh, IAIN. Oh, masih IAIN. Masih ya? IAIN. Tahu kan, pemirsa, kalau IAIN berarti di bawah 2010. Iya. Ya. 2005. 2005. Ini sempat memenuhi media-media massa kalau mahasiswa Serang turun ke jalan. Bung Juanda namanya, orang jauh tapi berhasil kini menjadi Ketua KNPI Kabupaten Tangerang. Ini tokoh pemuda. Kemarin dapat penghargaannya, pemuda inspiratif. Iya, 2024 dan 2023. Dua kali. Mau digadai ke Bang BJB. Bisa nggak itu? Jadi nggak kalian-kalian tamu kita. Pemuda inspiratif Kabupaten Tangerang 2 tahun berturut-turut. Ini kita ngobrolin soal perpilkadaan serentak tahun 2024. Khususnya soal isu-isu Pilgub Banten. Bung Jo, ini kan spiritnya nih makin kesini pemimpin-pemimpin daerah trennya anak-anak muda. Benar. Di berbagai provinsi bahkan sekarang makin turun tuh usianya makin anak muda. Apakah ini kabar baik bagi teman-teman KNPI? Kelihatannya mereka yang pernah ber-KNPI kemudian masuk ke dunia politik akhirnya punya panggung. Gimana catatan Bung Jo soal tren politik kita yang semakin dihiasi banyak anak-anak muda? Iya benar. Berbicara anak muda, memang ini trennya anak muda. Di KNPI Kabupaten Tangerang sendiri, aktivis yang sekarang aktif, yang kemarin lolos di legislatif itu lebih dari 8 orang pengurus KNPI Kabupaten Tangerang. Oke. Tapi kalau keseluruhan sekitar 18 keluarga besar KNPI Kabupaten Tangerang yang menjadi anggota legislatif kabupaten, provinsi, bahkan di pusat. Kan ketua KNPI saya juga anggota DPR RI. Iya. Muhammad Rano Alpat. Dulunya anggota DPRD provinsi. Iya. Oke. Tapi kalau jelang pilkada kan ini udah Agustus, akhir Agustus sudah pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur ke KPU. Di KNPI itu banyak diskusi nggak soal pilkada 2024? Kalau untuk di KNPI sendiri secara lembaga kan KNPI itu adalah independen. Banyak OKP yang ada di dalamnya. Baik OKP kepemudaan berbasis agama maupun sayap dari partai politik. Jadi KNPI tidak bisa berpihak atau mengatasnamakan lembaga untuk mendukung salah satu calon tertentu. Tapi untuk individualnya diskusinya banyak, gitu kan, mengatasnamakan pribadinya, apalagi terkait
Provinsi Banten yang nanti akan pergantian dari PJ ya. Cukup lama juga ya kita dipimpin PJ. Mau 3 tahun ini. Mau 3 tahun ya. Nanti pada November ada kontestasi 27 November. Akan ada pilkada serentak. Tentu anak-anak muda harus terlibat aktif mengawal demokrasi di Provinsi Banten. Oke, jadi kalau diskusi-diskusi itu pasti ada ya? Pasti. Tapi kalau soal dukung-mendukung, itu no, karena secara kelembagaan harus independen. Nah, tapi menarik tadi, Jo, kalau kemudian di KNP ini ada organ saya partai, ada kader-kader partai politik yang aktif di OKP, kalau belajar dari pemilu atau pilkada-pilkada sebelumnya, kalau mau pilkada begini, OKP tetap akur nggak sih? Akur dong. Akur ya? Iya dong, karena kan politik itu hanya sementara, hanya 5 tahunan. Tapi persaudaraan selamanya. Emang nggak salah panitia ngasih label tokoh pemuda inspiratif. Susah mancing beliau. Tapi makin kesini, Jo sebagai orang nomor 1 di KNP Kabupaten Tangerang, mengikuti isu Pilgub Banten. Mengikuti. Soal bursa, soal koalisi-koalisi. Iya, mengikuti dan memantau jarak jauh. Nama juga mantau kan? Harus dari jauh. Iya. Kalau analisa Ketua KNP Kabupaten Tangerang di Pulau Jawa, kategorinya untuk Pilgub Banten ini menarik, seksi, atau biasa aja dibandingkan dengan DKI, dengan Jawa Barat? Ya, kalau kita lihat Provinsi Banten salah satu yang menarik. Terlebih kemarin juga banyak diberitakan bahwasanya ada salah satu orang yang dulu berjuang tapi ditinggalkan. Iya. Jadi sebut nama juga nggak apa-apa. Oh, boleh ya? Iya. Takut iklan. Nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Ya, seperti kita lihat di Kupas juga, di salah satu media seperti Kumparan, bagaimana Ibu Airin misalnya kita sebut saja, yang dulu merupakan TKN ya, untuk Provinsi Banten, namun tidak didukung atau belum didukung kali ya oleh Koalisi Indonesia Maju. Tapi kan politik itu dinamis, saya rasa 5 menit kita berbicara begini, besok berubah gitu kan. Jadi kita jangan terlalu percaya langsung juga gitu. Tadi menarik kalau kemudian Jo ingin membahasakan bahwa kalaulah kemudian prediksi pengamat ini benar, Pilgub Banten nanti hanya akan ada 2 pasangan calon. Kubunya Gerindra, Bang Andra dengan Bang Dimyati, akan berhadapan dengan kubunya Golkar, Bu Airin, yang digosipkan dengan Pak Ade Sumardi, Ketua DPD PDIP. Artinya kita semua tahu nih para aktivis, Bang Andra dengan Bu Airin adalah satu tim di Pilpres kemarin. Betul. Artinya mereka dulu kawan, sekarang jadi lawan untuk Pilgub. Apakah ini bagi para pemuda tidak ada kawan abadi di dunia politik? Ya, saya rasa pemuda jangan terjebak oleh politik elit. Pemuda harus berjalan sesuai relnya. Karena kalau kita terjebak, yang ada baper, bro. Iya. Jadi politik itu sekedarnya aja. Iya kan? Iya. Yang tidak sekedarnya ngopi kayak gini. Harus dituntaskan. Iya. Biar tuntas kita. Jo, tapi kalau berkaca, kalau Jo sepakat bahwa Pilgub Banten juga seksi, menarik, sama seperti Pilgub DKI, sama juga Pilgub Jawa Barat. Kalau dari kacamatanya KNPI, seberapa mengedukasi sih hajatan demokrasi pada kaum muda, pada pemuda di Banten khususnya, pada generasi milenial, atau justru ini udah pemilu, kemudian mau pilkada, nyaris tidak ada sisi edukasinya misalnya? Betul. Kalau catatan Ketua KNP Kabupaten Tangerang, apa semestinya yang harus dalam partai politik, kemudian para kandidat? Karena begini, banyak sekali ketika mau gelaran pilkada, partai politik kok kelihatannya kayak nggak punya kader terbaiknya, sehingga harus mengusung kader partai lain. Soal regenerasi itu, apa catatan Jo soal regenerasi di
di tubuh partai politik kita. Iya, partai politik kan intinya kepentingan ya sebenarnya. Intinya kepentingan. Iya, kader terbaik juga kadang-kadang bisa tidak diutamakan jika kepentingan itu tidak tercapai oleh sang founder partai politik itu. Oke, jadi tetap penentunya Bohir ya? Bohir dong. Iya. Karena mahal kan politik. Karena mahal. Jadi ongkos politiknya emang nggak bisa dihitung 2 digit ya, pasti lebih. Kapasitas katanya ya, dan isi tas ya. Dan isi tas. Artinya kalau KPU Banten menganggarkan hampir 0,5 triliun untuk Pilgub Banten, maka para kandidat harus punya uang, harus punya cuan triliunan berarti. Bisa dong. Oke. Ya karena lobby-lobby politik saya lihat ada sejenis mahar juga kali ya. Isu yang berkembang. Iya. Misalnya berapa kursi harus bayar berapa gitu kan. Walaupun itu seperti kentut ya. Ada baunya doang. Iya. Kayak mandi politik ya. Iya. Amplopnya berserakan tapi pembuktiannya sulit. Betul. Oke, Jo, kalau misalnya tadi regenerasi di partai politik nyaris gagal, terutama di Provinsi Banten. Kan mestinya kalau hasil pemilu 2024 kan ada 10 partai politik yang dapat kursi di DPRD Banten untuk periode 2024-2029. Tapi faktanya ya figur-figurnya tetap dari partai-partai besar aja. Betul. Partai-partai lain kayaknya belum punya jago yang mumpuni atau nggak punya cuan. Partai politik dia kan harus menghitung kursinya untuk bisa mencalonkan diri. Jika partai besar wajar dong dia yang menongol dan dicalonkan. Pertama kursinya banyak, sedangkan partai yang lain itu hanya mengikuti saja karena kursinya jauh. Masa dia hanya segelas tapi dia pengen emer gitu kan, gitu. Dia harus mengikuti dan mengisi ember itu. Jadi di politik juga harus sadar posisi ya? Iya dong. Tapi kan politik kita ini anomali, Jo. Misalnya di Pilpres kemarin, partai A dukung si A, partai B dukung si B, partai C dukung si C. Yang menang si A misalnya. Partai politik yang B dan C juga nyatanya nggak mau oposisi, malah ikut bergabung ke pemenang. Gimana tuh, Jo? Kepentingan jangka pendek beda. Kalau itu kepentingan jangka panjangnya. Iya. Apa maksud Jo? Idealisme partai politik di kita juga patut dipertanyakan. Partai politik itu tidak punya idealisme. Iya dong. Oke. Hanya punya seni untuk berebut kekuasaan kan, bagaimanapun caranya. Iya dong. Setiap kader partai politik itu pasti ingin merebut kekuasaan. Jadi sangatlah wajar jika ada yang berlomba-lomba gitu kan untuk dililik oleh partai politik. Bahkan ada di Provinsi Banten spanduknya sudah tersebar. Dia itu dari partai politik, berbicara uang mungkin dia ada, tetapi tetap tidak bisa juga direkom. Ada kan? Ada, banyak. Dulu kita mencatat lebih dari 10. Iya. Bakal calon gubernur. Iya. Yang baliho spanduknya bertebaran. Iya. Kita sebut aja Pak Arif Wismansa misalnya. Dan Ibu Ipi. Iya. Yang notabene kader asli Partai Demokrat. Dan mereka orang berpengaruh di daerahnya. Sama-sama 10 tahun memimpin daerahnya. Pernah di DPR RI juga. Iya. Tapi Pak Arif 10 tahun menjadi wali kota Tangerang, 5 tahun menjadi wakil wali kota. Ibu Iti 10 tahun menjadi Bupati Lebak dan pernah DPR RI. Itu saja nggak cukup. Untuk bisa direkom oleh partai politik untuk mencalonkan. Artinya begitulah fakta dunia politik kita. Nah, kalau bicara soal ketua KNPI ini, kalau mau pemilu, mau pilkada, banyak godaan nggak sih, Jo? Banyak ngerem sih. Godaan banyak. Iya, karena di pundak ini organisasi ya. Iya. Banyak menahan diri. Kalau bisa-bisa tergoda, gawat. Independensinya. Iya. Walaupun itu tindakan pribadi sebenarnya, tidak bawa organisasi. Tetapi kan orang melihatnya bukan itunya. Dia itu siapa sih? Gitu. Iya. Siap, Jo.
periode Jo KNP Kebun Tangerang sampai tahun nanti 2024 ini habis. Akhir tahun ini? Iya, setelah pilkada. Setelah pilkada. Nah, melihat trennya pemimpin daerah, wakil rakyat, udah kesini anak-anak muda, tergoda nggak untuk terjun ke dunia politik? Kalau udah dimisioner? Kalau aktivis itu kan cita-citanya sebenarnya nggak jauh-jauh ya. Lebih bagaimana dia bisa melanjutkan hasrat keaktivisannya. Betul. Seperti yang bertanya juga sebenarnya kan. Kan banyak juga yang jadi wartawan akhirnya menjadi anggota DPRD. Betul. Ada di Kabupaten Tangerang. Ketua fraksi Golkar itu yaitu mantan jurnalis. Dan sekarang menjadi sekretaris Partai Golkar, itu salah satu contohnya kan ada. Jadi yang sukses ada, wartawan terjun ke politik berhasil. Yang gagal juga banyak. Teman-teman yang di sana malah gagal semua, Jo. Jadi garis tangannya masih belum berpihak. Tapi kan kalau bicara zonasi nih, bicara daerah, Jo ketua KNP Kabupaten Tangerang. Sementara kalau mau pemilu, mau pilkada, jualan para calon itu disparitas kesenjangan antara Banten Utara dan Banten Selatan nanti akan kami seimbangkan. Jo sebagai yang tinggal di Banten Utara yang udah maju Tangerang Raya, bagaimana melihat Banten Selatan ini memang ketinggalan jauh, Jo? Ya jadi kalau di Tangerang itu kadang-kadang ada sebutan gini, mau ke Banten gitu ya. Padahal Tangerang bagian dari Banten. Apakah mungkin pimpinan daerahnya dulu jarang ke Tangerang, kita nggak tahu kan? Iya. Gubernur-gubernur sebelumnya jarang ke Tangerang atau gimana? Coba tanya kalau kita di Tangerang mau kemana, ke Banten. Padahal kan Tangerang bagian dari provinsi Banten juga. Jadi seolah-olah Tangerang itu di luar Banten. Iya. Serang, Cilegon, Lebak, Pandeglang di sini baru disebut Banten. Iya, mungkin itu semangat provinsi Tangerang Raya kali ya. Iya. Jo kan enak bisa menilai. Dulu pernah menjadi aktivis di Serang, kemudian sekarang berkarya dan berkarir di Kabupaten Tangerang. Artinya PR utama calon gubernur nanti kita, gubernur yang baru nanti, apa sesungguhnya untuk menghapus kesenjangan, apa persoalan infrastruktur, apa persoalan pendidikan, apa Jo memotretnya? Jangan muluk-muluk ya pemimpin daerah. Bagaimana caranya untuk menaikkan indeks kebahagiaan masyarakat Banten? Jangan PR-nya itu. Iya, kalau infrastrukturnya memadai, pendidikan memadai, kesenjangan sosial juga tidak terlalu ini kan, tidak terlalu kesejahteraan jauh akan dilakukan, maka kebahagiaan. Berarti ketika kebahagiaan indeksnya di bawah rata-rata se-Indonesia terburuk ya katanya menurut data, atau jangan-jangan gubernur yang dulu atau yang sekarang tidak bekerja. Kok nggak bahagia orang Banten di survei gitu kan? Tersinggung juga ternyata ketua KNP. Tersinggung dong, karena kan kita kadang-kadang berbahagia juga. Surveinya pas di tanggal tua, Jo. Bisa. Jadi respondennya mengaku tidak bahagia. Berarti poin utamanya adalah kita butuh pemimpin ke depan, pemimpin Banten ke depan adalah yang bisa membahagiakan masyarakat Banten. Nah ini benar. Kalau kemudian kita main prediksi nih, rada ngeri nih. Iya, artinya kan selalu begini, Jo. Pola pilgub itu atau pilkada itu, kalau dia calon gubernurnya orang Tangerang, maka dia wakilnya harus dari selatan. Jadi harus ada perpaduan Banten Utara, Banten Selatan. Apakah itu kepentingan elektoral aja atau memang yang ideal itu begitu, Jo? Kepentingan elektoral dan kepentingan primordial. Iya kan? Pengen dia aja lah karena dia orang ini, orang daerah ini. Betul. Gitu kan itu salah satu kampanye, modal kampanye juga. Kadang-kadang kedaerahan itu juga dilakukan, walaupun itu sebenarnya rasis. Di undang-undang boleh dong, bukan warga asli mencalonkan juga. Kades kok juga bisa, kades, kepala desa bisa dari luar desa itu untuk mencalonkan, apalagi gubernur gitu kan. Gitu. Jadi itu
isu yang selalu hadir ketika mau pilkada atau pemilu. Pendatang, non pendatang. Nah, pribumi, non pribumi. Ansor muhajirin misalnya. Iya, benar. Dan itu memang penyakit lama kita ya, penyakit lama kita. Oke, Jo, di pertanyaan terakhir ini yang paling penting. Kalau kemudian tadi Jo bilang nggak buluk-buluk, yang paling penting bisa membahagiakan. Maka kita bicara lebih persis lagi. Ini kadang-kadang posisi wakil gubernur nih, Jo. Kalau mau pendaftaran begini nih, kayaknya penting banget. Jangan sampai salah pilih wakil gubernur. Wakil gubernurnya harus bisa melengkapi gubernur. Tapi setelah jadi nih, kadang-kadang wakil gubernur juga nggak ada fungsinya, Jo. Apa yang harus dibenahi di sistem demokrasi kita? Ngeri-ngeri sedap ya kalau berbicara nah hanya wakil gubernur, wakil bupati juga bisa begitu kan? Nah, sehingga terjadi kan di berbagai daerah ribut. Betul. Ada kan di media matahari kembar. Itu apa ya? Mungkin harus ada fakta integritas ya. Antar para pengantin ini. Kalau di dalam pernikahan adalah perjanjian pranikah. Iya. Jadi mestinya begitu. Iya dong. Bagi-bagi ekspansi aja biar nggak ribut, biar tidak ada yang paling dominan. Bagi-bagi beban kerja apa bagi-bagi kue? Dua-duanya lah. Dua-duanya. Jadi poinnya di situ ya. Poinnya di situ. Kalau perlu ada perjanjian mereka. Fakta integritas. Jangan sampai setelah jadi malah ribut. Malah ribut dan tidak difungsikan wakilnya. Hanya untuk gunting pita, kasihan kan. Dan itu yang membuat masyarakat Banten jauh dari harapan kita untuk bahagia. Paling pamungkas, Jo. Apa tuh? Paling pamungkas. Ini kalau kemudian tadi mereka jangan sampai terpecah, harus ada fakta integritas dari awal. Ini penyakit kita nih kalau hasil pilkada. Setiap pemenang nanti tim suksesnya rame-rame masuk pemerintahan, Jo. Setiap ada gubernur baru, ada bupati baru, ada wali kota baru, itu pasti tim suksesnya merapat ke program-program pemerintahan, ke proyek-proyek pemerintahan. Gimana catatan ketua KNPI ini kan penyakit sesungguhnya. Ya syukur-syukur kalau tim suksesnya berkompeten, berkualitas. Kalau cuma mengandalkan balas budi dong ke gua karena gua dulu relawan menyukseskan beliau-beliau ini. Kalau itu kan apa bahasanya? Gubernur terpilih tersandra. Gimana Jo catatannya? Disitulah fungsinya mahasiswa. Sosial kontrol. Jika penyimpangan terjadi, misalnya orang yang bukan ahlinya ditunjuk untuk ngurusin itu. Yang biasa bikin bakso malah disuruh bikin bubur kacang hijau. Karena nyambung. Harus profesional. Dan disitulah gerakan rakyat, civil society ya disebutnya. Yang harus mengontrol itu. Kalau tidak dikontrol bisa kebablasan seperti tadi yang disebutkan. Kuncinya gerakan mahasiswa, kaum muda, dan pers juga dong. Dan pers juga. Iya. Mulai menekan. Mulai menekan. Jadi tugas kita bersama untuk memastikan itu agar ke depan tiap ganti gubernur, tiap ganti bupati, tiap ganti wali kota, kepala dinasnya katanya, ini bukan orangnya pemenang, ganti. Jadi itu perlunya sosial kontrol dari mahasiswa dan pemuda. Iya. Luar biasa. Kita masih banyak sebenarnya ingin mengkonfirmasi ke Ketua KNPI Kabupaten Tangerang, tapi beliau masih ada agenda terusan. Dari Serang mau ada agenda lagi ke Tangerang. Sekali lagi atur nuhun Jo, sudah hampir. Mudah-mudahan tadi apa yang disampaikan Bung Jo juga menjadi inspirasi buat anak-anak muda, jangan baperan di dunia politik. Iya benar. Boleh mau ngasih pantun juga boleh? Pemuda harus berperan, bukan baperan. Pemuda harus berperan, bukan baperan. Buat kita hari ini terima kasih. Kita akan undang lagi tokoh-tokoh muda inspiratif Provinsi Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.